Jadi yang butuh dihargai adalah upayanya. Enggak, ini saya pada ketawa-ketawa. Gue keluar air mata, dia ketawa-ketawa loh. Ini tisu ya. Jadi Iya. coba. Dia keluar air mata tapi terus menahan. Sekarang gue ke tombol merah. Ya. Ya. Terakhir, Coba bilang sekarang. Terakhir, aku ingat. Kamu ingat nggak coba? Kapan terakhir kali bilang, ya kasih apa ya? Bahasa cintanya Tia, biar dia fulfill. Karena Tia ngupayain loh. Jangan sampai ibarat karet nih ya. Biasanya bahasa karet ini buat laki-laki, tapi ibarat karet dia ngeregang ngupayain, tapi nggak pernah dapet dibikin, you are the star of our family, gitu loh. Kapan yang aku terakhir? Terakhir. Tia ingat soalnya. Dia ingat. Karena itu bahasa cintanya Tia. Karena Aku lupa ya. aku ingat. Iya. Karena aku bilang bagi aku itu biasa. Nah, mungkin ya. Itu dia. Ngomong itu Iya, biasa gitu. kalau memang mau nganggap itu biasa-biasa aja, berarti ya, Tia mengupayakan, ya, upayanya dari Irfan apa ya untuk relationship ini. Padahal cuma tinggal bilang gitu doang, Puji aja. nggak perlu pakai uang loh. Ya coba, katakan sesuatu pada pasangan yang dirasa bikin happy. Coba, katakan sesuatu Yang saat bikin ini. Iya. Kamu cantik. Jadi ya, Bukan cantik Pak, karena kan tadi kita bilang Tia itu suka mengupayakan. Jadi yang butuh dihargai adalah upayanya. Enggak, ini saya pada ketawa-ketawa. Gue keluar air mata, dia ketawa-ketawa loh. Ini tisu ya, jadi Iya. coba. Dia keluar air mata tapi Kenapa ya? terus menahan sih. Iya. jadi kan? aku Enggak, kayak Kak Vera kayak tahu aja apa yang aku Iya. pengen gitu. Tell her, katakan ke Tia deh. ya terima. Kalau aku sih suka bilang kayak untuk jadi orang, jadi ibu ya, jadi ibu. Ya lihat ya, padahal kan? tadi mau kasih sanjungan. Sanjungan itu ibarat ya, kalau kita bicara di level komunikasi, itu komunikasi paling dalam. Adanya di sini. Nih Mbak Vera kasih lingkar-lingkarannya nih ya. Nih, ibaratnya tuh komunikasinya tuh harus di sini. Mau nyanjung di level emosional, di level yang menyentuh hati pasangan, tapi gesture, sikapnya Irfan seolah-olah kayak lagi ketemu partner bisnis ya. Maksudnya gini, kita mau ketemu. Cuma memperbaiki hubungan, memperbaiki gerak nih. Tapi Mbak Vera senang, arah tubuhnya Irfan tuh udah mulai ngarah ke Tia. Iya. Ini arah tubuh yang sehat. Jaraknya kalian berdua itu cukup sehat. Dekat. Meskipun sebetulnya secara fisik masih ada jarak nih. Harusnya duduk bareng ke sini kamu Iya. datang. Sini aku sini. Ya, jadi itu benar-benar ini karena buat kamera ya. Iya, Jadi iya. jaraknya mesti diatur. Oke. Ya mungkin di luar kamera mungkin lebih nyentuh tubuhnya. Jadi intimate ya, intimacy. Jadi kelekatan emosional pasangan itu bisa kelihatan dari seberapa sering mereka saling menyentuhkan diri. Karena mereka nunjukin mereka deket gitu. Nggak sekedar dekat fisik tapi lekat secara emosional. Jadi dekat secara emosional. Kalau mau bilang sesuatu yang sifatnya emosional, ya, tapi gaya kita kayak lagi, kan kamu tahu kan ya, kan kita biasa gini kan ya, itu lakonnya masih di sini. Belum masuk ya. Belum, itu masih fakta bahwa sering kok ngomong kayak gitu. Enggak, yang waktu itu ngomongnya gini ya, itu fakta. Belum ke level yang opinion, maksudnya aku suka banget loh, itu opini loh gitu. Sampai kemudian mengatakan sesuatu untuk Tia yang tuh hatinya gitu. Inilah levelnya. Kadang-kadang Tia sebagai pasangan ya, supporting nggak orangnya dalam hal gini. Udah kekinian itu adalah, jadi pasangan kekinian itu adalah mereka saling support ya dalam membina keluarga agar sejahtera. Salah satunya adalah mau kerja. Banyak loh istri-istri yang nggak mau kerja gitu. Dia mengupayakan nggak, dia itu bikin keluarga rasanya lebih sejahtera nggak? Ya dong, 1 motor sama 2 motor beda gitu. Mesin uangnya gitu kira-kira. Nah, buat Nah, sekarang aku ketemu. ya. Makasih ya udah mau kerja. Masa? Ya ampun. Bukan terima kasih. Ini Ya kan aku. Hari ini tuh gini. aku ngurusin Iya, jemuran di belakang. Oh iya. Aku tuh pasang Oh, iya. atap di belakang, aku ngurusin CCTV taruh di mana, Aduh. naik ke atas toren gimana, semuanya Oh, gimana. tadi pas kamu bilang Beb tolong itu. Iya kan kamu di situ bandingin. Gimana Beb? Iya, Udah beres karena semuanya. kalau dua-duanya Nggak yang- tahu ah, kamu urusin. Nggak, Itu urusan kamu. Karena kalau dua-duanya pasti berantem. Aku tuh Wait. kasih. Tadi waktu istri, lagi pasangan tadi lagi benerin CCTV, ngatur-ngatur Aku diem aja. jemur-jemur. Enggak tadi kejadian. Enggak, tapi aku diem aja. Aku bilang, oh biar aja Tia deh. Ah, Soalnya- betul. Apa hambatannya Irfan dalam kasih pujian?
nggak semua istri loh rela mau ngangkat jemuran karena takut kulitnya gelap, takut nanti ya skincare yang tadi dipakai tuh sia-sia gitu. Tapi dia enggak, dia melakukan loh. Ini malah ngurusin tukang, Kak. Ngurusin tukang juga yang lagi ada di rumah. Nah, kira-kira ya, itu adalah hal yang dilakukan oleh semua istri kebanyakan atau this is special for you? Dari pasangan yang cuma satu orang ini adanya di dunia, yang spesial gitu loh. Apa rasanya, Irfan? Tadi sih biasa aja ya. Tapi ketika kita review kembali, itu Iya, kan tadi, iya, di tadi. ruangan ini tiba-tiba setelah kita bahas, bahasa cintanya Tia tadi kita bahas. Irfan dengan polanya kita bahas, ada kesulitan nggak untuk muji? Sejak kapan sulit memuji? Sejak kapan? Ya, coba ditarik balik. Aku aja lupa. Sejak kecil, ya? Sejak kecil kayaknya. Iya. Jarang memuji. Dan nggak pernah dipuji juga di rumah. Iya, enggak. Iya. Jadi sepi pujian itu rumahnya, betul? Iya. Jadi nggak ada yang jadi star juga kan? Nggak ada. Emang. Itu dia. Karena kan dulu tuh belajar nggak memuji itu bukan salah sih, sesuatu yang memang Tidak dianjurkan. iya tidak dianjurkan memuji. Oleh siapa? Papa, mama? Papa. Nah, apa yang dikatakan papa? Kalau nggak salah itu memuji kayak tulang punggung gitu, membuat orang jadi lemah gitu loh. Iya, itu kata papa dulu waktu Irfan kelas. Tahun 80-an deh kayak. Iya, jadi tahun dulu banget gitu kan ya. Tahun Iya. 80-an, sekarang kan tahun 90-an, 2000, 2010, udah 2020 lewat gitu kan ya. Jadi rasanya menurut Irfan, ya pendapat papa tersebut tepat nggak sih sebetulnya? Atau ketika Karena waktu orang itu cuma dipuji- nyerap aja kan, karena waktu itu masih kecil kan, jadi cuma kayak Betul. nggak pernah Iya. lagi mempertanyakan gitu loh. Iya, ini Terima aja, serap betul. aja gitu. Dan Irfan ya sampai detik ini menerima bagian Irfan kecil dulu tanpa menyaring. Tepat nggak sih pernyataan Irfan waktu kecil dulu? Tepat nggak sih? Sekarang sih udah Apa nggak yang- relevan ya. Memang untuk menikahi orang cerdas dia. Tapi berubahnya Jadi, susah kan? nggak perlu diubah, sadar aja dulu. Oh, Jadi pertanyaan Mbak Vera gini, menurut Irfan masih relevan nggak mempertahankan pendapat papa tentang orang kalau dipuji patah? Jangan, nanti orang nanti malah ngelambung, habis itu dia jatuh, malah nggak pernah mau maju lagi. Iya. Perlu diubah nggak? Ya perlu diubah Iya. untuk mempertahankan ya maksudnya biar harmonis terus kan. Lihat dulu, yang dinikahi sekarang mirip papa atau bukan? Beda, betul. Jadi artinya pernyataan tadi yang tentang dari papa butuh kita pertahankan nggak? Nggak relevan Iya. lagi ya. Cuma susah ya untuk Nah lihat ya, itu susah gitu. ketika kita langsung bilang, tapi cuma susah, lihat betapa, karena tadi kecerdasannya ada, sehingga ketika mau di recode, di reprogram, langsung bilang, tapi susah, dia langsung menggakkan. Coba tenang aja dulu, ketika Mbak Vera bilang, masih relevan nggak sih? Ya. Tinggalnya bukan sama papa nih, sama orang baru nih, gitu loh, pasangan. Udah nggak relevan sih. Udah nggak relevan. Sekarang tinggalnya dengan pasangan yang menyukai pujian atau enggak? Menyukai pujian. Iya. Dia haus Pujian, akan pujian. sebentar. Pujian akan bikin pasangan patah atau malah bikin pasangannya bahagia? Kalau dia sih kayak bahagia ya. Iya, oke, stop sampai di situ akan bahagia, betul? Yes. Sekarang katakan pujian tadi. Latihan, mulai sekarang. Cie, matanya keren. Terus Nah, ini masih bagus. Kamu apa? Bisnis. Ngurusin besi-besi di belakang tuh. Bagus. Nggak semua perempuan bisa soalnya. Iya kan? Iya Besi-besi. sayang. Terima kasih atas usahanya. Ngomong kayak gitu, berbiaya nggak? Enggak. Enggak. Cukup mudah? Ada effortnya sih. Ada effort karena Iya. belum terbiasa, nggak Iya. apa-apa. Yang dirasakan Tia, ya, ada perubahan perasaan kebahagiaan nggak? Berapa persen perubahannya? 1%, 10%, atau cuma 0,1%, apa 20-30%? Silakan. Happy. Naik berapa persen kebahagiaannya? Cinta kamu sama aku. Jangan cintanya, bahagianya Jangan. dulu aja. Bahagianya naik, Naik 60%. Wih, Oh, banyak itu butuh banget. dua minggu terapi loh emang. Good. Kalau gitu aku Keren. sering-sering kesini deh. Ya, jadi rasanya happy kan? Iya. Gampang Lihat, ya, iya. pasangan nggak sulit untuk dibikin bahagia loh. Apa susahnya sih bilang sesuatu yang bikin pasangannya bahagia? Tapi saya muji nggak apa ya? Aku muji nggak apa ya? Nah, Saya nggak itu apa-apa, sih maksudnya takut. takut itu Lihat kan? ya, Iya. tadi Karena kan tertanam banget. Very kan? good. Tapi setidaknya Irfan udah mulai mempertanyakan. Kalau tadi gini, tapi itu susah. Sekarang Irfan levelnya ada gini. Itu oke nggak ya tapinya gitu. Tadi kita udah bahas kan? Oke, very good. Irfan cepet berubah loh. Karena tadi bilang, tapi itu susah gitu mujinya. Tiba-tiba barusan, tapi ini oke kan? Jadi udah mulai goncang tuh skema yang tadi Takutnya tersanjung, lupa lagi ntar kamu. Enggak. Oke, Aku akan berusaha deh. Iya. pakai deh Berubah. soalnya.
Kalau Berusaha. pakai D berarti masih berat Aku sebetulnya. berusaha. Mengupayakan. Mengupayakan. Very good. Yes. Terima kasih. Kita beri pas dong bener ya. Jadi sesimpel itu ya sebenarnya, bukan siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi lebih ke kebiasaan masa lalu. Paham bahasa cintanya pasangan, penghayatan pasangan tentang hubungan atau relationship. Jadi bukan tentang benar salah. Jadi dalam pernikahan memang nggak mau cari siapa yang benar siapa yang salah, bukan. Berarti prinsip Paham itu nggak? masih bisa diubah ya sebenarnya. Nih Mas Irfan bosnya berubah Iya, sedikit ya, ini baru digoncang nih sedikit Mas Irfan ya. Tapi memang artinya harus ada bantuan orang luar ya? Butuh. Nggak bisa sendiri, maksudnya nggak bisa sendiri kan? Kenapa ada psikolog Iya, kan untuk baru konsultasi? tahu. Karena kan gini, mungkin orang-orang di luar sana mikir, nih kita berdua nih sekarang, aku nggak tahu beritanya di luar gimana. Bisa aja kita pergi ke psikolog anak, Karena remaja dan keluarga. Atau pure Pasti pernikahan. mereka itu mikirnya, dia tuh pernikahannya lagi ada masalah. Punya masalah. Soalnya pergi ke psikolog. Iya. Padahal kan sebenarnya kalau aku percaya kita nggak mesti ada masalah dulu baru pergi ke psikolog. Kita nggak perlu sampai sakit parah dulu baru kita pergi ke dokter. Yes. Itu Kita- soalnya setiap menurut aku nih setiap orang pasti punya masalah. Pasti, nggak mungkin nggak Dan ada masalah kan? uniknya orang baru ke psikolog kalau pasangannya udah niat gini nih. Udah sadar Kita gitu. udah niat mau cerai nih Mbak, cuma lagi baru. tinggal mikir seminggu 2 minggu terakhir nih. Baru. Ya, yang dia cari jangan psikolog, kayak gitu lawyer aja udah udah Iya. selesai. Karena sebetulnya buat apa lagi? Dia udah niat cerai. Terus mau review, jadi cerainya ini apakah mereka masih bisa bertahan? Ya kalau psikolog akan nge-review, ya akan bikin mapping tentang mereka berdua, ya kualitas relationship-nya seperti apa. Jadi ada relationship check up namanya. Kita akan ngecek nih area-area yang kira-kira, dan rata-rata prognosisnya sebetulnya bisa diupayakan kok. Cuma orang kadang-kadang udah terlanjur begini nih. Goalnya udah mau cerai. Kan udah mau cerai. Hebat kalau dua-duanya nggak ada orang ketiga sebetulnya. Banyak juga yang datangnya ke sini udah niat cerai, udah cari siap lawyer. Sebetulnya satu tuh sebenarnya udah punya orang lain di hatinya. Ya, Orang makin ketiga susah. sebetulnya, tapi diem-diem. Jadi dia sebetulnya datang cuma buat mengafirmasi bahwa bener kan pernikahannya nggak layak untuk dipertahankan. Padahal ternyata masih layak tuh. Tapi dia udah gini, tapi saya udah nggak bisa gitu. Jadi salah satu aja yang mau bertahan, yang satu udah enggak. Mudah-mudahan Nah, kita It ini takes two to tango. Iya. Dan kebanyakan orang tuh baru kemari kalau udah parah banget. Padahal Mbak Vera nganjurin nih ya, biar pernikahan tuh jadi top priority, biar jadi prioritas utama kita dalam kehidupan deh. Nggak terganggu sama anak penting. Iya. Tapi jangan sampai ada anak jadi orang ketiga di antara Tia dan Irfan gitu loh. Jadi tiap hari ada nggak obrolan selama setidaknya setengah jam aja berdua, bukan ngomongin anak, bukan ngomongin suami tetangga gitu, tapi tentang berdua sehari Kayak aja tadi tiap ngapain, hari ini Iya. ngapain aja. Iya. Aku sering nanya sih. Jadi berdua aja gitu kayak gini. Ya kan makin akrab kan tiba-tiba rasanya nih makin lebih nempel ya, lihat ya. Gesturnya mereka tiba-tiba jadi lebih rileks. Lihat. Dan saat rileks tuh rasanya tubuh itu, permukaan kulit tuh jadi lebih hangat. Iya nggak sih? Iya. Ada cinta di situ. Nah, jadi yang pertama tiap hari ada ngobrolnya. Sekali seminggu ada kencan nggak? Sekali sebulan aja Dulu pergi iya, deh. sebelum pandemi. Nah, itu kan. Soalnya orang dia pandemi. paling suka kamu paling suka nonton. Kencan itu bisa loh cuma di kamar kencan nonton kayak di movie ya, kayak di apa namanya, kayak di 24 Netflix gitu. gitu. Yang Atau jangan muter-muter sama di mulu mobil ya. Atau muter-muter di mobil Tuh, kencan jangan berdua. endorse mulu ya. Ini diri endorse. Endorse kan bikin sejahtera. Iya, Oke. kerja. Ya. Atau tadi setiap 1 bulan atau 3 bulan pergi berduaan sehari aja misalnya gitu ya, off gitu. Namanya romantic getaway. Sekali setahun ikut deh, either seminar buat pernikahan, jadi ngedukasi diri, atau ke psikolog buat relationship check up. Kan mau Sekali ditingkatkan. setahun. Emang nggak suka apa kita mau check up untuk diliatin? Ya ternyata bisa ditingkatkan, bisa lebih happy. Kayak naik Why kelas not? gitu ya. Iya. Oke. Gitu ya. Oke, kita perlu rutin ternyata untuk pasangan-pasangan di luar sana memeriksakan apa ya, kesejahteraan keluarga kita ke psikolog gitu. Nggak mesti nunggu sampai ada masalah dulu kayak tadi yang kayak Kak Vera bilang. Akhirnya ya Kak Vera juga ibarat kata nih, amit-amit penyakit gitu ya, udah sampai stadium 4 baru pergi ke dokter. Gimana caranya dokter-dokter menyelamatkan? Pasti kan berat sekali gitu. Walaupun bisa juga. Nah, better sebelum ada sakit ya rutin check up itu dia kan.
check up, oh kita nggak ada masalah, ternyata komunikasi kita udah cukup baik. Oh cuman sedikit nih yang perlu diperbaiki, ternyata hanya cukup memuji istrinya aja itu udah menjadi kebahagiaan rumah tangga sejahtera lahir dan batin. Aku berubah. Yeay. Dan rasanya ketika istri happy tadi, dia bilang 60% naiknya happiness-nya. Perasaan seorang Irfan sebagai pasangan yang mampu bikin istri happy, rasanya apa? Ya, berhasil gitu loh. Tiba-tiba rasanya seperti suami yang berhasil kan. Karena kan kalau aku percaya kalau di keluarga tuh istilahnya kalau mau keluarga bahagia adalah istri bahagia. Yes, itu dia. Dia bilang jantungnya rumah kita itu, jantungnya keluarga kita tuh kamu gitu. Itu dia. Makanya aku waktu itu ingat waktu terakhir kamu memberikan pujian sama aku, kamu tuh perempuan hebat, yang aku nikahin itu adalah belum lama. Bulan Maret. Kalau aku ngomong dia pasti ingat. Bulan Maret. Begini, kamu itu perempuan hebat, kamu itu perempuan yang baik. Jangan karena satu masalah itu merubah kamu menjadi orang yang tidak baik. Pertahankan kebaikan kamu, pertahankan kehebatan kamu. Itu buat aku kayak waktu itu harus kesini ya. Bulan Maret kesini. Aku langsung Pas lagi rame itu ya. Apa sih? Jadi dia kayak memberikan, ternyata selama ini aku pikir kan dia nggak peduli gitu kayaknya nih. Karena itu banyak yang ngomongin aku, dia kok santai-santai aja, iya, diam makanya, aja gitu. Tapi dia ternyata nggak mau memuji aku. Karena waktu itu aku pertama kali lihat kamu nggak kan biasanya dia kuat gitu kan, tough gitu kan, karena taekwondo tiba-tiba disuruh dia fragile. Aku bilang, kok bisa gini istri gue, aku bantu lah tuh, ya kan? Yes, itu keren. Itu tingkat kematangan individu, ya seseorang tuh dilihat dari situ. Kalau dia lagi diserang orang, dia lagi ada yang jatuhin, ya meskipun banyak juga yang bela dan muji, dia mampu berespons dengan tepat, nggak nyerang balik, namun melindungi dirinya sendiri dulu dan berbenah, bersabar dengan itu gitu kan bahasanya nantinya. Bersabar dengan itulah yang bikin dia jadinya orang appreciate you more, karena orang bisa lihat dia begitu positif ya. Mau orang bilang A B C D F G I J, dia nggak terpengaruh karena dia sadar bahwa dia sepositif itu toh, dia sebaik itu ya gitu. Dan ternyata penerimaan dari orang paling dekat itu cukup kan. Kita nggak perlu orang-orang dari luar ternyata, meskipun banyak juga yang positif sih tentang itu. Yes. Very good. Jadi akhirnya aku kayaknya udah deh kalau kita memang niatnya untuk positif ya kita ada di jalur yang positif aja gitu, menggunakan sosial media dengan cara yang positif, menunjukkan hal-hal yang positif, tanpa ada kayak dibuat-buat, ditambah-tambahin atau dibumbu-bumbui, ya udah gitu, gitu aja. Bahkan lompat tali aja semua orang tiba-tiba jadi lompat tali juga loh, ketularan. Tiba-tiba jadi semua orang lompat tali semua ya. Gitu. That's great ya. Seru. Mbak Far juga pengen nyobain kemarin tapi ternyata berat ya. Nanti gini, nyobain juga. Gitu. Oh my god. Nyobain. Ya, bisa jadi gini. 1, 2 sampai 10 biji cukup. Pelan-pelan. Nah, mereka tuh udah gini. Gini kan. Itu tadi itu contoh, itu kasih kasih orang model gitu bahwa you can do it gitu. Kak Vera, thank you banget. Ini kita udah ngobrol-ngobrol panjang lebar. Ternyata sesimpel itu. Tapi kalau kita obrolin berdua ya nggak akan ketemu. Kalau aku bilang, aku tuh cuma pengen kamu tuh ngehargain aku. Kan pasti kan udah sering ego kan. Ego kan, kamu mau menang sendiri. Terus habis itu nanti dia gini, emang kamu pikir aku nggak ngehargain kamu gitu kan. Pasti kan kayak gitu terus kan. Emang ini ya kamu nggak pernah ngurusin aku gitu. Emang kamu pikir ini aku nggak ngurusin kamu. Ya udah pasti kan suami istri gitu. Nggak ada habisnya. Jadi ternyata kita butuh orang yang lebih berpengalaman dalam berkomunikasi. Dilihat dulu dari akunya, dilihat dulu dari suaminya, disambungin. Oh ternyata ada kebiasaan ini, kebiasaan itu, tidak menyalahkan satu pihak manapun, tapi mencari jalan ketemunya gitu. Benang merahnya ya. Win-win ya buat mereka berdua. Win-win solutionnya. Tadi baru ayah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin akunya juga bukan istri yang sempurna, harus banyak berubah. Harus kayak ibunya yang nyiapin semuanya ada. Kalau harus tuh berat ya, pakainya butuh sih, aja ya. Aku butuh bikin gini kali ya gitu ya. Thank you Kak Vera. Sama-sama nikmatin waktunya. Jadi kalau misalkan mau konsultasi sama Kak Vera itu bisa gimana caranya Kak? Lanjut saja, datang ke sini ke Wisma 46. Instagramnya ada Instagramnya. 46 lantai 50. Instagramnya ada nggak? Instagramnya kita ada, tempelin di sini. Follow juga. Makasih Kak Vera. Mudah-mudahan bermanfaat ya obrolan dan permasalahan rumah tangga kita hari ini. Dah.
Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.